Makanan apa aja sih yang baik untuk ibu hamil, terutama hamil muda, supaya anaknya nggak stunting dan cerdas? Yuk. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Allahumma sholli ala Muhammad. Yuk kita lihat makanan apa aja yang akan bermanfaat untuk ibu hamil muda ya, karena ini fase yang paling penting ya, karena ini masih fase pembentukan supaya anaknya cerdas, sehat, dan tidak stunting. Nah, yang pertama teman-teman harus tahu adalah ini fase yang paling penting teman-teman, karena di usia 0 ya atau 1 sampai 3 bulan ini ya, pada mulai dari konsepsi ya, mulai dari pertemuan antara ovum dan sperma, itu nutrisinya sangat penting untuk diperhatikan teman-teman. Jadi usia 1 sampai 3 bulan ini adalah fase pembentukan ya, dimana nanti di sini teman-teman, bayi atau calon bayi ya, janin itu mulai berkembang perlahan-lahan membentuk menjadi rupa bentuknya manusia. Kita lihat nih, usia 3 minggu itu bentuknya masih bulat aja, kecil banget ya. Kemudian 4 minggu sudah mulai sel-selnya membelah ya. Bentuknya masih seperti ini, 5 minggu, 6 minggu, masih kecil banget teman-teman. Di akhir 3 bulan sudah mulai bisa membedakan ya, kita mulai bisa membedakan, oh ini sudah mulai bentuk manusia ya di usia 3 bulan, di mana nanti di sana akan ditiupkan ruh ya. Apa aja sih ya permasalahan-permasalahannya ketika di usia 1 sampai 3? Karena di dalam tubuh kita ya, para ibu-ibu ini ya, calon ibu, ada sesuatu yang asing ya di dalam tubuh kita, maka tubuh kita bereaksi. Tubuh kita bereaksi seperti apa? Mual, muntah-muntah ya, karena sesuatu yang baru. Jadi dalam tubuh kita juga bereaksi. Nah, kemudian gak nafsu makan, pusing, meriang-meriang, ya kan, perasaan gak nyaman. Akhirnya kita gak mau makan. Tapi sayangnya itu ibu hamil ya usia 0 sampai 3 bulan ini itu tetap butuh zat gizi untuk perkembangan janin. Kenapa? Karena untuk membentuk seperti ini teman-teman, ini butuh zat-zat gizi tertentu supaya ini berkembang sempurna. Contoh misalnya ya, zat gizi yang diperlukan itu yang terutama protein, asam folat, vitamin B3, B6, B12, zat besi, vitamin C, kalsium, vitamin D. Ini protein ya, protein yang kita makan. Protein itu apa sih? Protein itu misalnya contoh ya, makanan lauk hewani. Itu contohnya misalnya ayam, telur, ikan, daging, kerang, yang bentuk-bentuknya itu lauk hewani ya. Itu untuk membantu ini nih teman-teman bisa berkembang begini, itu karena adanya protein ya. Karena ada tambahan protein, makanya bisa gumpalan-gumpalan tadi itu bisa membentuk menjadi bentuk manusia. Nah, kemudian asam folat gunanya buat apa? Itu untuk sarafnya teman-teman ya, tabung saraf. Sarafnya, supaya sarafnya sempurna, ini diperlukan asam folat. Kemudian vitamin B3, B6, B12 ini untuk sarafnya juga, dan juga untuk dia supaya si ibu tidak anemia ya. Nah, didukung lagi dengan zat besi dan vitamin C supaya ibunya juga aliran darahnya di dalam tubuhnya bagus. Nah, kalau aliran darahnya bagus, makanan-makanan yang diperlukan sama si janin itu sampai di janin. Kalau ibunya kurang darah ya, kurang kualitas aliran darahnya itu juga kurang, jadi si janin itu juga kurang mendapatkan asupan makanannya. Dia nggak dapat makanan dari si ibu gitu. Makanya ibunya juga harus bagus makanannya. Kalau ibunya bagus, anaknya juga dapat yang bagus. Kalsium dan vitamin D untuk apa? Untuk pembentukan tulangnya teman-teman. Nah, supaya tulang-tulangnya ini bisa berkembang sempurna. Ya mohon maaf aja ya, supaya nggak ada cacat, nggak kekurangan apapun ya. Nah, itu diperlukan makan-makan yang seperti ini ya. Memang ada juga ya yang dia nggak makan, nggak apa kok, normal aja tuh bayinya. Itu qadarullah, alhamdulillah kalau bisa
isi ibunya memenuhi ya. Jadi kalau ibunya itu nggak makan, si janin itu ngambil dari ibu. Kalau ibunya cukup zat gizinya, syukur, alhamdulillah. Kalau ibunya nggak cukup zat gizinya, nggak ada di dalam tubuhnya, terus dia ngambil dari mana? Akhirnya tidak terbentuk secara sempurna. Itu dia yang masalahnya teman-teman. Kenapa kalau walaupun kita males makan, itu dipaksain ya, dipaksain untuk pelan-pelan bisa makan. Nah, kenapa? Karena ya itu tadi ya, harus bisa memenuhi untuk bisa berkembang secara sempurna. Nah, gimana sih cara makannya? Idealnya teman-teman, itu secara bertahap dari 1 sampai 3 bulan secara bertahap. Makanannya nanti adalah kalau untuk makanan pokoknya ini bisa 5 kali makan kayak gini. Jadi kita prinsipnya itu ya menurut Kemenkes dan juga ahli gizi itu prinsipnya kita itu makannya sering, sering tapi dikit tapi sering ya. Kan males tuh makan ya kan. Jadi kita makannya ya dikit-dikit aja nggak apa-apa tapi sering ya dikit-dikit makan dikit-dikit makan ya. Kalau nggak nafsu gimana? Ya udahlah yang penting dalam sehari itu adalah makannya yang seperti ini ya bervariasi antara makanan pokok, kemudian lauk hewani, lauk nabati, sayur, buah itu bervariasi ya. Jadi dalam satu hari kira-kira bisa ada seperti ini tuh syukur alhamdulillah ya kan kayak gitu. Protein hewani dan protein nabatinya ini bisa 4 kali. Ya, ini dalam sehari ya. Sayurnya bisa 4 kali, buahnya 4 kali ya. Seperti itu ya. Jadi mulai dibiasakan sedikit-sedikit kita makan ya karena bayinya butuh kayak gitu. Tapi jangan juga keseringan makan karena penambahan apa ya penambahan berat badannya kan juga dipantau. Jangan sampai kita makannya berlebihan juga ya. Jadi secara bertahap itu di usia 3 bulannya ya nanti usia 3 bulannya udah bisa makannya seperti ini ya. Nah itu cara makannya teman-teman cara makannya. Makanan yang wajibnya tadi apa? Ya ini makanan yang wajibnya itu kita ada sumber proteinnya. Ya itu tadi ya lauk hewani, lauk nabati ya. Ada lauk hewani yang tadi ikan, kerang, telur ya dan sebagainya. Kemudian lauk nabati itu tahu dan tempe ya. Ada juga kacang-kacangan. Nah, kemudian yang asam folat itu dan vitamin B6, B3, ya, B12 ini adanya biasa di sayur-sayuran dan juga kacang-kacangan. Jadi sayur-sayuran hijau yang biasa kita makan ada sawi ya, apalagi tuh bayam, kangkung ya itu sudah ada asam folat B3, B6, B12-nya. Apalagi kalau brokoli ya kan itu sudah ada ya. Kan kacang-kacangan ya biasanya kan ada yang makanan yang campur dengan kacang merah, kacang hijau, kacang yang lain-lain itu juga baik teman-teman ya. Zat besi dan vitamin C ya ini untuk nambah darah ini biasanya zat besi ya tadi ya banyaknya itu di protein hewani, lauk hewani banyaknya di sana walaupun di sayur-sayuran dan kacang-kacangan ada tapi untuk kemudahan diserap tubuhnya kita itu protein hewani lebih baik protein hewani ya. Jadi sewaktu makan protein hewani kita mungkin makan jeruk ya kan atau makan buah-buahan itu untuk mempercepat penyerapan zat besinya. Nah, kalsium dan vitamin D ini adanya di mana? Nih makanan wajibnya juga ya. Bisa di protein hewaninya tadi dan juga susu bisa juga ya. Nah, itu yang paling penting sebenarnya apa? Paling penting sebenarnya adalah protein hewani. Penting. Jadi yang lain-lain itu mengikuti ya protein hewani, nabati ya kan, kemudian kacang-kacangan tadi ya protein nabati dan juga sayur buah-buahan. Nasi ya, ya juga lah ya pastilah ya makan nasi, makan makan protein makan makanan pokok ya iya ya. Ya, jadi intinya seperti itu makanan wajibnya teman-teman. Kayak gini nih, ini udah semuanya udah tercakup nih teman-teman. Cuman kayak gini doang, ini apa zat gizi yang ini udah ada, nggak perlu suplemen lagi sebenarnya ya, nggak perlu suplemen lagi. Tapi kalau kita makannya kurang banget ya, makanlah suplemennya ya. Jadi nanti kalau kita tahu ketahuan hamil ya,
cepat ke pelayanan kesehatan terdekat, nanti akan diberikan suplemen juga ya, untuk menunjang tadi kasus-kasus yang seperti tadi, males makan lah kita, nggak bisa makan ya, kita bisa minum suplemennya. Nah, kemudian bisa minum jahe, teman-teman, karena ini ada vitamin B6-nya. Ini maksudnya untuk apa? Untuk supaya nggak terlalu mual ya. Ya, sekali-sekali minum itu ya jahe anget, enak kan? Nah, boleh ya, oke. Kemudian dari gorengan, buat apa? Karena kan kalau kita mual itu gorengan ini kan mengandung minyak. Minyak itu membuat lambung kita itu merasa kenyang ya. Jadi susah untuk dicernanya susah. Jadi makanya kalau makan gorengan tuh rasanya lebih kenyang daripada nggak ada yang unsur minyaknya. Ya supaya jangan terlalu nyenak di perut ya, namanya nyenak di perut ya, gorengan dibatasin dulu lah ya kan, makannya seperti itu. Kemudian minum ya, jangan lupa nih minum air putih supaya nggak ada dehidrasi ya, jadi makanan juga bisa nyampe di seluruh tubuh ini karena aliran darahnya nggak kekurangan air ya, dia cukup air, tidak dehidrasi, dan juga aliran darahnya bagus kayak gitu. Nah, tetap olahraga ya supaya sirkulasi darahnya bagus ya, dan juga positive thinking selalu ya. Ya bagaimanapun permasalahan kita, ya tetap kita harus berpikir positif ya, mengelola stres ya, harus tetap berpikir positif. Gimana sih berpikir positif? Berpikir positif ya, ambil hikmahnya, yang baik-baiknya aja, karena itu mempengaruhi juga kondisi janin ya teman-teman ya. Seperti kalau misalnya kita di Islam misalnya membacakan Al-Quran biar bayinya tenang, sholat malam kayak gitu ya, sholat 5 waktu dan juga sunah-sunahnya gitu, itu membuat kita menjadi lebih tenang kayak gitu. Nah itu mempengaruhi janin juga ya. Oke, kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan klik subscribe ya di channel Miss Ali Gizi ini, kemudian klik like, share ke teman-temannya yang mungkin membutuhkan info ini, supaya teman-teman juga mendapatkan update info seputar gizi lainnya ya. Gitu aja ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Maaf segala khilaf ya. Dah, assalamualaikum.